Halo pemirsa, senang sekali saya Mudri Kanacong kembali menjumpai Anda di Potere, panggung obrolan terkini. Dan saat ini kita berada di kantor Gabungan Dinas Kota Makassar dan kita ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas tentunya ini ada Ibu Arianti Puspasari Abadi. Bu, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Iya. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Tetap alhamdulillah. semangat. Tetap semangat. Iya. Senang sekali, Bu, karena sudah menyambut kami di sini. Tapi yang menarik, Bu, pada saat saya masuk di ruangan ini, karena kita akan berbicara tentang lingkungan hidup, Iya. bisa dijelaskan sedikit, Bu, tentang ruangan ini, terutama ada yang menarik di depan saya ini, Bu. Iya, namanya juga Dinas Lingkungan Hidup. Siap. Paling tidak kita lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, komitmen saya bersama teman-teman pada saat saya percaya untuk menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah kita mulai dari internal kita dulu. Menjadi contoh, baru kita bisa mengedukasi ke masyarakat. Jadi paling tidak hal-hal kecil, tidak ada bunga artifisial, kita menggunakan bunga hidup karena memang kita dari lingkungan hidup, dan itu juga lebih menarik sebenarnya, sederhana tapi lebih natural. Lebih natural seperti Iya. itu. Nah, ini menarik, Bu. Iya. Karena kita akan berbicara tentang dinas yang Anda pimpin. Iya. Ini terkait penataan dan penaatan. Iya. Seperti itu, Bu, ya. Iya. Dan seperti apa terkait. Ini karena tanggung jawab Anda, Kota Makassar. Iya. Ini kita tahu bahwa kondisinya memang perlu mendapat perhatian yang serius, dan kalau kita lihat semakin hari semakin baik seperti itu, Bu. Nah, kalau boleh tahu, apa sebenarnya dari tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini sendiri secara umum? Ya, dan Mudrik, saya ingin menjelaskan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup itu bertanggung jawab terhadap pertama penataan dan penaatan lingkungan hidup. Ya. Yang kedua pengendalian pencemaran lingkungan. Yang ketiga yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu tata kelola persampahan dan limbah B3. Ya. Dan yang terakhir adalah ruang terbuka hijau. Ada 4 tuh ya, kalau saya Ada 4 lihat. tugas utama yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Nah, masing-masing tugas utama ini memang juga perlu di breakdown dan memang tetap dalam koridor yang sesuai dengan kebijakan Bapak Wali Kota. Nah, kalau kita bicara tentang visi misi Bapak Wali Kota, ada 2 program strategis yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Yang pertama adalah tata kelola total persampahan. Yang kedua adalah koridor hijau, di dalamnya di situ ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka Iya. hijau, tata kelola persampahan dan koridor hijau, di situ Iya. ada ruang terbuka hijau. Siap. Kita akan ke situ, Bu. Tapi yang menarik juga bahwa sebelumnya Anda sudah lama ini juga memimpin, Bu, termasuk kalau kita bicara tentang Kota Makassar, Iya. bahwa Kota Makassar dengan penduduk terbanyak, Iya. apakah ini kemudian di jabatan Anda sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang pastinya mengerti tentang kondisi kependudukan, ini kemudian ada kaitannya dengan posisi Anda saat ini, Bu? Oh ya, sangat terkait. Sangat terkait. Jadi sebenarnya setiap unit kerja atau setiap SKPD itu pasti ada singgungan kerja atau Ya. singgungan tugas pokoknya. Kalau misalnya dari Dinas Dukcapil kita mengurusi tata kelola data kependudukan, kemudian kita di lingkungan hidup, tetapi jangan lupa bahwa masyarakat yang ada di Kota Makassar itu berada dalam satu ekosistem ya, ekosistem yang yaitu lingkungan hidup. Dan 1,5 juta kurang lebih penduduk Kota Makassar itu adalah sumber sampah. 1,2 juta ini. 1,5 juta penduduk Kota Makassar, masing-masing orang itu adalah penyumbang atau sumber sampah. Jadi kalau survei kami yang terakhir ya, satu orang masyarakat Kota Makassar, satu penduduk itu menghasilkan 0,6 kilogram sampah per hari. Per hari, Bu. Ya. Tadi waktu Ibu Anda katakan seperti itu, saya langsung membayangkan, Bu, dari pagi saya bangun berapa Iya. sampai saya Coba pulang. itu. Ternyata Bisa jadi 0,6, lebih. Bisa jadi lebih. Iya, Iya. ya, begitu, Bu, ya. Betul. Nah, ini menarik sih sebenarnya, Bu. 1,5 juta penduduk, dan ini kita, saya salah satu penduduk Kota Makassar. Iya. Anggaplah rata-rata 0,6 gitu, Iya. ya. Ini kaitannya dengan tugas yang pertama, Bu. Ini Iya. terkait penataan dan penaatan. Iya. Penataan dan penaatan. Oh, penataan, baik. Ya. Menata dan taat. Digeser aja sedikit. Iya. Penataan dan penaatan. Ya. Nah, ini banyak terkait dengan upaya
yang kita lakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengatur regulasi terkait dengan orang-orang yang berusaha, baik itu di bidang bisnis, sosial, pabrikasi dan yang lainnya, itu diatur dalam bentuk pengeluaran izin lingkungan. Nah, kalau yang biasa kita pahami bersama, itu yang paling populer adalah AMDAL, tetapi masyarakat itu tidak paham karena sebenarnya izin lingkungan itu ada juga klaster atau levelnya. Ya, kalau AMDAL itu memang izin lingkungan yang skalanya besar terhadap lingkungan. Jadi misalnya dia punya efek terhadap lingkungan itu besar. Misalnya ada sebuah bangunan rumah sakit yang dibangun. Nah, itu ada klaster, ada hitung-hitungannya. Misalnya sekian tempat tidur atau sekian kamar, hotel misalnya di atas sekian kamar itu sudah masuk wajib AMDAL. Sedangkan kalau dia UKL UPL itu kita berikan yang untuk usaha yang punya efek menengah dampaknya ke lingkungan. Kalau yang paling rendah apa? SPPL. Iya. Siapa yang biasa ngurusin ini? Iya, jadi SPPL itu wajib untuk seluruh usaha yang kecil maupun mikro ya. Jadi misalnya contoh laundry atau UKM itu SPPL. Karena banyak berhubungan juga dengan bahan-bahan kimia. Iya. Tetapi kita lihat dampaknya ke lingkungan, apakah dia besar atau jadi yang ingin ada usaha laundry harus semua sebenarnya, termasuk UMKM itu punya izin lingkungan. Iya. Nah, yang terakhir ini Bu, terkait penaatan. Betul ya? Iya, betul. Jadi penaatan biasanya kami punya fungsional pengawas dan fungsional PPLH yang memang secara rutin melakukan pengawasan di seluruh wilayah Kota Makassar. Jadi mereka turun, kemudian selain itu juga selain melakukan pengawasan terhadap usaha yang memang sudah punya izin lingkungan, jadi selain kami melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan-kegiatan yang sudah ada izinnya, kita juga fokus ke usaha atau kegiatan yang memang belum punya izin lingkungan, dan itu banyak. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kita tarik dalam bentuk untuk penaatannya. Jadi kita edukasi dalam bentuk sosialisasi, ataukah kita ajak langsung untuk mengurus izin lingkungannya. Datang ke sini Bu, gimana prosesnya? Perlu datang ke sini, kemudian sekarang kan juga ada yang di PTSP, ada loket untuk bisa membantu memudahkan masyarakat. Dan kalau untuk SPPL juga sekarang kan ada OSS ya, One Single Submission, iya, yang menerbitkan NIB itu juga cukup, ya. Tetapi memang ada juga hal-hal yang memang harus kita berinteraksi langsung dengan petugas kami yang ada di DLH. Bu, ini kan kalau kita bicara tentang ada pengurusan izin, ada tentang pengawasan, Iya. nah ini kan menjadi pertanyaan kemudian, apakah ada semacam sanksi mungkin pencabutan izin? Tapi sebentar dijawab setelah kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Potere. Saya Dr. Nur Saida Sirajuddin MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, mengajak kepada semua warga Kota Makassar usia 9 bulan sampai kurang 12 tahun untuk melakukan imunisasi imunisasi anak nasional untuk melindungi anak Indonesia dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Peduli ki, salamat ki, mari ki imunisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Potere, obrolan terkini tentunya, dan kita masih bersama dengan Ibu Ayati Puspasari Abadi. Nah, menarik Bu, tadi sudah dijelaskan, termasuk saya sebagai host, akhirnya ada insight dan pengetahuan baru. Tapi menjadi pertanyaan saya kemudian dan juga masyarakat yang sudah mendapat izin ataupun yang sudah mengantongi yang terkait hal lingkungan hidup, apakah ada sanksi ketika kemudian mereka tidak mengikuti kaidah atau aturan yang ada? Ya, jadi kita juga
lakukan edukasi ke masyarakat itu secara bertahap. Ya. Jadi misalnya ada temuan lapangan dari fungsional kita, Ya. itu kemudian kami berikan dulu peringatan secara tertulis untuk diajak ke kantor. Nah, biasanya kebanyakan itu begitu kami berikan edukasi, informasi, mereka langsung melakukan pengurusan. Ya. Dan kemudian ada juga sebenarnya memang yang harus kita berikan peringatan beberapa kali, bahkan saya tidak salah besok ini kita akan mengundang beberapa usaha atau kegiatan yang kita pantau secara berkala, itu dari tahun ke tahun ternyata tidak ada progres. Dan yang tidak ada progres itulah yang kemudian kami berikan peringatan secara tertulis dan sanksi administrasi, pengenaan sanksi administrasi. Nah, kalau misalnya kita juga memberikan kesempatan sebenarnya kepada pengusaha, jika kita sudah memberikan sanksi administrasi, kita kasih kesempatan mereka untuk melengkapi dokumennya. Tapi di batas waktu tertentu mereka tidak melaksanakan itu, maka memang mereka diancam untuk pembekuan izin dulu. Pembekuan izin? Iya, pembekuan izin. Kalau memang betul-betul bandel, kita tutup atau kita cabut izinnya, kita usulkan untuk pencabutan izin usaha ke PTSP. Wah, jangan sampai ini terjadi ya, karena kalau sebuah usaha dicabut izinnya bisa repot nih Bu. Bu, kita bicara tentang Kota Makassar. Penduduk Kota Makassar sangat besar. Ya. Kalau bisa dikatakan di Indonesia Timur, bahwa dengan aktivitas masyarakat akhirnya banyak kemudian polusi, baik itu dari industri ataupun kendaraan. Ini tugas berat dari Anda. Bisa dijelaskan Bu, seperti apa penanganannya? Ya, memang itu juga menjadi salah satu concern dari kami di Dinas Lingkungan Hidup, khusus untuk misalnya pencemaran udara. Ya, kalau untuk pencemaran udara memang lagi fokus juga, salah satu fokus pemerintah pusat juga dan pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana meminimalkan yang namanya efek gas rumah kaca, yang salah satu indikator dari climate change ya, climate change mengurangi efek gas rumah kaca. Sehingga salah satu langkah yang kami lakukan adalah yang pertama kita melakukan uji emisi bagi kendaraan. Ya, uji emisi itu kita kerjasama juga dengan beberapa instansi, termasuk juga dengan Polantas, ya, karena kita coba random survei di beberapa titik. Kemudian yang kedua juga kita masuk ke lokasi pabrik, ya, jadi Kima, ya misalnya Kima, karena kita anggap memang aktivitas dari Kima itu memang juga cukup besar, dan memang kita melakukan pengukuran kadar dari cerobong asap yang mereka gunakan. Jadi memang ada tim kami yang melakukan pengujian itu, dan kita juga dibantu oleh pihak dari Universitas Hasanuddin. Iya, artinya kerjasama dengan universitas sangat penting Bu ya, untuk memastikan kualitas udara kita bersih. Dan ini menarik juga Bu, terkait tadi yang ketiga yang disampaikan, kalau tidak salah juga tentang tata kelola persampahan. Oh iya, ini yang paling seksi sebenarnya. Ini gimana nih Bu? Salah satu program pemerintah Kota Makassar yaitu tata kelola persampahan. Memang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki tugas ada di hilirnya, ya. Jadi kami itu bertugas untuk bagaimana TPA yang ada di Tamangapa itu. Sedangkan untuk hulu, penjemputan sampah dan lain sebagainya, memang Pak Wali Kota sudah memberikan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan. Jadi kami menjemputnya atau kami menunggunya di hilir, di TPA. Nah, terkait dengan tata kelola persampahan, memang ini yang menjadi menarik karena selama ini yang selalu kita cerita adalah TPA. Padahal TPA itu adalah tempat pengelolaan akhir. Artinya sebenarnya kita sudah harus melakukan edukasi, sosialisasi yang masif kepada masyarakat dari sumber sampah. Dari rumah kita sendiri? Dari kita sendiri, bukan dari rumah kita, dari masing-masing ini. Karena tadi saya sudah sampaikan, kita ini salah satu sumber kita ini sebenarnya sumber sampah. Nah, bagaimana kita memperlakukan sampah kita agar kita bisa mengurangi beban yang ada di Tamangapa, di TPA. Caranya apa? Kita lakukan pemilahan sampah. Jadi dari rumah tangga kita sudah harus melakukan pemilahan sampah, mulai dari sampah anorganik dan sampah organik.
Nah, untuk sampah anorganik, saya kira pemerintah Kota Makassar itu sudah sangat progresif programnya, karena kita sudah punya bank sampah sejak tahun 2018 di periode pertama ya dari Pak Wali itu hampir 1.000 bank sampah ada di Makassar dan itu sudah tersebar ke wilayah. Tapi memang 3 tahun terakhir itu memang mengalami penurunan. Kemudian kami saat ini menggenjot untuk bisa mengaktifkan kembali yang sudah tidak aktif atau membentuk bank sampah yang belum ada bank sampah di wilayahnya. Di wilayahnya belum ada. Iya. Kalau saya sih sangat bermanfaat sebenarnya Bu, di daerah Rapokal ini. Sudah ada. Iya, karena Iya. masyarakat kami di sana banyak yang juga bekerja sebagai pemungut sampah Nah, dan dimanfaatkan Bu. Betul. Jadi Talok itu salah satu kecamatan yang memang jumlah bank sampahnya cukup tinggi. Nah, kenapa kita perlu bank sampah? Karena tadi saya katakan bahwa kita sudah harus melakukan pemilahan dari rumah tangga, dari kita sendiri. Maka sampah yang sudah kita pilah itu memang harus kita distribusikan ke tempat yang sesuai tempatnya. Karena begini, keluhan masyarakat sebagian besar, Bu, saya sudah lakukan pemilahan, tapi pada saat saya membuang itu dicampur oleh petugas. Jadi memang ada pola pikir yang keliru yang harus kami luruskan, bahwa sampah yang sudah dipilah, misalnya kertas, kaleng, plastik, kemudian ya alat-alat elektronik, itu disalurkan ke bank sampah. Jadi Nah, jangan dibuang ke tempat sampah yang di depan rumah, disalurkan ke bank sampah. Nah, kenapa sampai kita menginginkan bank sampah itu ada di wilayah tingkat RT atau RW. Kemudian untuk sampah organik, selama ini kan memang masyarakat belum banyak mengolah sampah organik, bahkan itu menjadi sampah yang dibuang ke tempat sampah dan akhirnya dibuang ke TPA busuk gara-gara sampah organik. Nah, tahun 2022 ini kami sudah masif melakukan edukasi, jadi bank sampah yang sudah ada, yang selama ini hanya menerima sampah anorganik, sekarang kita sudah menerima sampah organik. Alasannya kok? Jadi kami melalui lorong wisata, jadi ada program Bapak Wali Kota, lorong wisata, DLH bertugas untuk bagaimana lorong wisata itu menghadirkan ada bank sampah. Nah, bank sampah yang ada di lorong wisata, selain dia sudah menerima sampah anorganik selama ini, kita insert dia 3 lagi program untuk sampah organik. Apa saja programnya? Ya. Sebentar kita akan kembali. Mungkin akan menjadi buku ya, karena proyek saya seperti itu. Organik. Baik, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini bersama kami di Potere. Ya, ketika berbicara tentang lingkungan hidup, apalagi terkait ada masalah dan solusi apa yang harus dilakukan, saya berada bersama dengan orang yang tepat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Reati Puspita Abadi. Bu, ini menarik Bu, tadi Anda mengatakan bahwa kita di Kota Makassar ada program lorong wisata, ada kaitannya juga dengan lingkungan hidup. Ada 3 program yang saat ini kemudian akan ditekankan dan akan dilaksanakan. Apa saja 3 program? Iya. Jadi saya antar dulu kenapa kami fokus juga untuk menyelesaikan sampah organik. Karena saya selalu baseline-nya adalah data. Nah, data survei kami terakhir adalah ternyata sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Kota Makassar di kisaran 50 sampai 55% itu adalah food waste atau sampah makanan. Maka ini menjadi persoalan besar kalau kita tidak selesaikan. Maka caranya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan food waste ini supaya bisa punya nilai ekonomis. Ternyata kita punya solusinya. Itulah yang kami insert ke lorong wisata. Yang pertama adalah budidaya maggot. Maggot itu berasal dari BSF, dari lalat hitam, yang ulatnya atau pupanya itu bahan makanannya adalah sisa makanan. Nah, jadi pupa ini yang akan mengkonsumsi sisa-sisa makanan yang kita hasilkan. Setelah itu kita lihat juga ternyata maggot ini punya nilai ekonomis yang cukup tinggi karena dia diolah bisa menjadi pakan ternak, pakan ikan, kaya protein, lebih tinggi proteinnya ya. Kemudian kita bisa olah menjadi minyak esensial dan kami sudah punya vendor dari Korea Selatan siap menerima untuk apakah dalam bentuk pakan atau dalam bentuk minyak untuk dikelola karena
minyak esensial itu bisa jadi bahan dasar kosmetik. Saya juga pakai minyak esensial dari Maggot untuk luka atau ada gatal-gatal, itu bisa cepat. Banyak Iya. manfaatnya, Bu, ya? Banyak manfaatnya, dan kami punya budidayanya yang besar itu di Bank Sampah Pusat Cabang Pacerakang. Yang kedua, kita bekerja sama juga dengan penggiat ekoenzim. Ekoenzim itu bahan dasarnya adalah sisa sayur yang segar, yang biasa ibu-ibu sisa sayurnya ada dipotong-potong, sisanya ada, kemudian sisa buah atau kulit buah. Sayur dan buah, Bu? Iya, sayur dan buah itu yang dicampurkan secara sederhana, ada komposisinya air dan gula merah, difermentasi selama dalam waktu tertentu, itu menghasilkan cairan ekoenzim yang manfaatnya bisa menjadi obat, bisa menjadi pembersih, bisa menjadi disinfektan, dan kami sudah implementasi itu. Disinfektan dari ekoenzim itu kita semprot ke TPA. Ya, itu jauh berkurang bau yang ada di TPA dengan penyemprotan ekoenzim. Nah, itu. Yang ketiga, itu juga kami siapkan bank minyak jelantah di bank sampah. Karena selama ini ibu-ibu minyak jelantahnya dibuang saja di drainase, padahal itu sumber pencemaran itu. Iya, jadi bank minyak jelantah kita siapkan menerima minyak jelantah dari ibu-ibu yang ada di wilayah itu. Kami punya vendor yang bisa mengelola itu menjadi biosolar, pengganti solar, kemudian dia bisa jadi sabun, bisa jadi lilin aromaterapi. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan persoalan sampah yang ada di wilayah. Jadi misalnya sampah anorganik sudah didistribusi ke bank sampah, ditambah lagi dengan tiga program ini, budidaya Maggot, ekoenzim, dan minyak jelantah. Sehingga kalau ini memang efektif, idealnya sampah yang dibuang ke TPA itu betul-betul sampah yang residu. Residu aja, Bu? Iya, residu. Yang betul-betul sudah tidak bisa diolah dan tidak punya lagi nilai apa-apa. Nah, yang lain sudah tata kelolanya sudah ada. Kita basicnya di wilayah karena memang itu yang paling dekat dengan sumber sampah yang ada di masyarakat. Nah, ini yang menarik, Bu, ya. Karena ternyata yang anorganik itu kemudian bisa di bank sampah, sedangkan yang organik yang Ibu tadi sampaikan lebih dari 50% bahkan, Bu. Iya, ini menjadi betul. Maggot, ekoenzim, dan juga minyak jelantah. Iya. Nah, ini menarik. Nah, itu tadi ada dikatakan sebagai sampah residu yang tidak bisa diapa-apain. Apakah ini juga masuk jadi kemudian sampah yang diolah menjadi energi listrik, Bu? Karena sempat saya dengarkan bahwa pemerintah Kota Makassar akan menuju ke sana juga nih. Ya, jadi cita-cita pemerintah Kota Makassar terkait dengan PSCL ini sudah lama sebenarnya diidamkan. Sejak tahun 2015 ada Perpresnya, kemudian Perpres yang terbaru 35 2018. Alhamdulillah pada saat saya ditugaskan oleh Bapak Wali Kota di Dinas Lingkungan Hidup, satu tugas utama saya, kalau bisa PSCL itu diwujudkan. Alhamdulillah setelah 1 tahun kami bekerja keras untuk bisa menyiapkan PSCL ini, kita sudah dalam progresnya, tahapnya adalah prakualifikasi. Jadi kita sudah menyiapkan calon-calon investor yang memang serius untuk berinvestasi, tetapi untuk membantu juga pemerintah Kota Makassar menyelesaikan persoalan sampah. Berinvestasi dan menyelesaikan persoalan Ya, sampah. jadi bukan hanya punya uangnya, tetapi mereka juga harus punya teknologi yang terbaru, yang dalam tanda kutip dia harus ramah lingkungan. Betul. Untuk menyelesaikan sampah Kota Makassar. Baik itu sampah baru maupun sampah yang ada di TPA. Jadi wajib dia remining atau menambang sampah yang ada di TPA. Sehingga harapan kami PSCL kalau dia beroperasi dalam kurun waktu 12 sampai 15 tahun, TPA itu bisa kosong, menjadi lahan kosong, lahan produktif, bisa jadi RTH atau bisa jadi lahan yang digunakan oleh pemerintah lagi. Jadi kalau kata bahwa sampah menggunung ini mungkin sudah tidak ada. Insya Allah, kalau doakan kami, mudah-mudahan PSCL ini bisa segera terwujud karena kita sekarang menjaring calon investor. Kalau itu sudah terbangun infrastrukturnya dan mereka beroperasi, maka jangka waktu 12 sampai 15 tahun ke depan ini adalah peninggalan kita. Jadi legacy buat anak cucu, kita bisa menghadirkan TPA itu dalam lahan kosong lagi, bisa dimanfaatkan untuk RTH atau untuk fungsi-fungsi sosial yang lain. Saya masuk ke RTH sebentar, tapi ada kata yang Anda sampaikan, kemudian ini mungkin akan merubah mindset saya bahwa ternyata bukan cuma emas yang bisa ditambang, Bu, ya, perak dan sebagainya. Sampah ternyata kalau dikelola dengan baik, ini bisa dianalogikan sebagai
materi yang kemudian bisa ditambang, Ya. kemudian mendatangkan manfaat seperti Iya, itu. betul. Iya, ya. Banyak sekali fungsinya. Jadi bisa menghasilkan listrik, bisa menghasilkan RDF, bisa menghasilkan biogas, lain-lain. Jadi banyak sekali produk ya, konversi dari sampah yang tadinya menggunung itu kemudian dia menghasilkan produk yang ternyata punya nilai untuk yang ekonomis yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, dan keuntungan yang paling utama adalah kita sudah bisa menghilangkan atau meminimalkan hadirnya TPA yang selama ini memang dikeluhkan oleh masyarakat kita. Jadi ternyata persoalan mindset kita harus merubah masalah menjadi sebuah peluang dan mendatangkan manfaat. Baik, Bu, saya ingin ke persoalan RTH kita di Kota Makassar. Ini Dinas Anda juga punya tupoksi di situ. Silakan, Bu. Jadi RTH salah satu juga tugas kami di dalam RPJMD Kota Makassar adalah menghadirkan koridor hijau di mana pedestrian, kemudian juga ada pohon pelindung di situ. Pedestrian ya, tapi karena pedestrian adalah tugas dari dari dinas PU, maka kita berkolaborasi di situ koridor hijau. Tetapi bukan bahwa nanti ada pedestrian baru kita kerjakan. Bahwa hadirnya koridor hijau itu untuk mencukupi ruang terbuka hijau yang memang angkanya masih minim di Kota Makassar. Kita tahu bahwa amanah dari undang-undang bahwa ruang terbuka hijau yang harus dihadirkan adalah 30% minimal, 20% minimal itu dari ruang publik, kemudian minimal 10% itu dari ruang private. Nah, apa yang ada kondisi sekarang di Makassar, tahun 2020 angka RTH kita masih di angka 7,46%. Sedangkan targetnya 30. Ya, kemudian di tahun 2021 terakhir kami survei itu di angka 9,07. Memang pergerakannya kecil, tetapi kalau dilihat luasan itu cukup besar. Insya Allah mudah-mudahan kita sekarang ini sudah komunikasi kembali dengan tim untuk melakukan survei RTH, nilai RTH kita di akhir tahun 2022. Mudah-mudahan target saya harus 2 digit. Harus 2 digit. Paling tidak dia di atas 10% mudah-mudahan. Nah, ini perlu kerja-kerja kita bersama, bukan hanya kerjanya pemerintah, tetapi kita harus berkolaborasi karena kalau kita pemerintah saja yang bekerja maka target kita pesimis kalau kita bisa tercapai. Tetapi kalau kita kolaborasi maka mudah-mudahan kita bisa menghadirkan nilai jumlah luasan RTH yang lebih besar. Targetnya seperti itu. Nah, bahwa kolaborasi adalah kuncinya supaya target ini. Bu, saya orang yang selalu berjalan 10.000 langkah sehari. Saya sangat butuh yang namanya jalur hijau ini, Bu. Jadi saya support secara pribadi program dari Anda ini, Bu. Baik, Bu, terakhir ada yang disampaikan, Bu. Kita sudah berada di segmen akhir, silakan. Iya. Karena kebetulan saat ini memasuki musim penghujan, banyak persoalan di situ, banjir, kemudian pohon yang tumbang, ranting-ranting pohon juga biasa banyak yang jatuh. Maka saya berharap kepada masyarakat Kota Makassar untuk bagaimana memperlakukan sampahnya dengan bijak. Buang di tempat yang benar, pilah sampahnya, jangan dibuang ke drainase. Yang kedua juga saya berharap masyarakat untuk berhati-hati dalam beraktivitas, apalagi melintas di wilayah yang memang mungkin rawan pohon-pohon yang sudah tumbang. Kemudian jangan memarkir kendaraannya di bawah pohon, karena itu kita bisa mengurangi atau meminimalkan terjadinya bahaya pada saat ada hujan ataupun angin kencang. Saya kira itu pesan saya kepada masyarakat Kota Makassar. Baik, terima kasih banyak Ibu Ariati Puspita Sari Abadi, tentunya luar biasa sekali. Selain menjelaskan tentang lingkungan hidup dan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, juga ternyata beliau ini memberikan tips kepada kita, karena kita saat ini sudah memasuki musim penghujan juga. Ini untuk mengantisipasi bahaya yang ada, Bu, ya. Baik, terima kasih banyak. Demikian talkshow kita di program Potere, obrolan terkini. Saya Mutrika Nacong, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam kita pada salaman. Terima kasih, Bu. Lorong wisata adalah bagian dari visi misi pemerintah Kota Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif
menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Untuk itu, kami hadirkan Lorong Wisata Makassar yang tidak hanya indah, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Dan bagi wisatawan, Lorong Wisata dapat menjadi sarana eksplorasi kuliner dan budaya di Kota Makassar. Ayo ke Makassar, kami punya Lorong Wisata. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kota Makassar, kota yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Indonesia. 2019, Makassar mengalami pertumbuhan 8,79%, walaupun pada zaman pandemi yang menurun menjadi minus 1,27%. Yang kemudian 2021 naik kembali menjadi 4,47%. Tahun 2022 kita meyakini akan menembus 6%. Itu berarti Makassar menjadi kota yang sangat baik untuk berinvestasi. Mengajak pada seluruh investor, marilah menanamkan investasi kita di Kota Makassar. Karena dengan ROI yang baik itu berarti lebih baik daripada kita menaruh uang kita di bank. Marilah kita berinvestasi di Kota Makassar. Kota dengan ekonomi growth dan inflasi yang cukup terkendali. Every day is your best time. Every place is your best investment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.